Ini pertemuan APP yang terakhir, yang keempat. Mari kita coba angkat lagi tema Prapaskah kita, semakin mengasihi, semakin peduli, semakin bersaksi. Nanti Jalan Salib saya melihat OMK kita akan berperan ya. Dari pertemuan sore ini Pak Heru akan memfasilitasi kita dan saya kira saya serahkan ke Pak Heru untuk memulai. Silakan Pak Heru. Baik, selamat sore menjelang malam Bapak, Ibu, adik-adik OMK. Hari ini adalah pertemuan kita Jalan Salib yang kelima dan APP, pertemuan APP aksi puasa pembangunan yang keempat atau yang terakhir. Untuk Jalan Salib nanti akan dipandu oleh OMK, tentunya OMK sudah membagi membagi tugas kepada OMK lainnya. Kemudian setelah Jalan Salib nanti akan kita teruskan pertemuan APP yang keempat atau yang terakhir. Silahkan Mbak Dias untuk memulai Jalan Salib ini. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Pak Heru. Selamat sore menjelang malam Bapak Ibu, Oma Opa, serta teman-teman OMK sekalian. Pada kesempatan kali ini, sebelum kita memulai ibadah Jalan Salib, sebelumnya saya akan memberitahukan untuk setiap peristiwanya nanti itu sudah ada di slide-nya masing-masing. Nah, untuk peristiwa pertama itu sampai kedua itu saya sendiri, terus ketiga dan keempat Fiona, kelima dan keenam Niko, ke-7 dan ke-8 Caca, ke-9 dan 10 Ezra, 11 12 Ibu Desi, 13 14 Bapak Romi. Gitu. Nanti di per slide-nya sudah ada nama-namanya. Baik. Boleh slide selanjutnya Mas Tommy.
Baik, mari kita membuat tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Para sahabat remaja terkasih, Bapak Ibu serta oma-oma, opa-opa semuanya, teman-teman OMK, cinta Allah begitu besar dan dianugerahkan kepada kita dalam karya penyelamatan putranya terkasih, Tuhan kita Yesus Kristus. Kita diundang untuk turut serta merenungkan kelemahan dan dosa-dosa kita. Di dalam sengsara dan wafatnya, Yesus ingin menunjukkan kerahiman Allah pada manusia agar kita sekalian semakin menyadari betapa besar kasih Allah kepada kita, manusia yang lemah. Meskipun saat ini dunia menderita karena pandemi COVID-19, namun Allah sungguh peduli dan memperlihatkan bahwa kerahimannya melampaui segala penderitaan manusia. Sungguh patut kita bersyukur akan kasih dan kerahiman Allah yang tanpa batas dalam hidup kita. Mari kita merenungkan kembali peristiwa jalan salib Yesus. Semoga kita mampu menjadi lebih mengasihi, lebih peduli, dan menjadi saksi kebaikan Allah dalam hidup kita sehari-hari. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Rahim, Yesus sahabat kami telah menunjukkan cinta kasih-Nya yang paling agung dengan menyerahkan nyawanya bagi penebusan umat manusia. Semoga kami dalam merenungkan jalan salib semakin menyadari akan kerahiman-Mu yang tiada batas, sehingga iman kami semakin diteguhkan. Semoga kami semakin mampu meneladani Putra-Mu dalam mengasihi dan peduli kepada sesama, sehingga hidup kami sehari-hari menjadi kesaksian sebagai pengikut Putra-Mu bagi banyak orang. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Mari kita merenungkan Yesus yang menjadi korban karena cinta kasih-Nya. Perhentian pertama, Yesus dijatuhi hukuman mati. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab Dengan salib suci-Mu, telah menebus dunia. Yesus ditangkap lalu dihadapkan ke sidang mahkamah agama oleh para pemuka agama dan saksi palsu, dan yang tidak menyukai karyanya Yesus disusunlah fitnah agar Yesus bersalah. Lalu Yesus dibawa ke pengadilan Pilatus. Pilatus tidak menemukan kesalahan apapun. Mulanya Pilatus hendak melepaskan Yesus. Namun oleh desakan para tua-tua, ahli-ahli Taurat, dan seluruh rakyat, Pilatus akhirnya menjatuhkan hukuman mati bagi Yesus. Para sahabat remaja dalam hidup kita menghadapi berbagai kepentingan dan keinginan. Seringkali kita tidak objektif pada diri sendiri dan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan keinginan kita. Kita tidak peduli pada kebenaran dan menjadi saksi palsu. Kita berbohong dan memfitnah seseorang. Dusta dan fitnah merusak persahabatan kita dengan sesama. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, sahabat kami, ajarlah kami berlaku jujur dan berani mengatakan yang benar, walau itu kadang merugikan diri kami sendiri. Buatlah kami berani membela kebenaran, melindungi mereka yang lemah, miskin, tersingkir, dan difabel, dengan mengesampingkan keinginan dan kepentingan kami sendiri. Sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan kasihanilah kami, Allah ampunilah kami orang berdosa ini. Anak domba bangsa, ajar kami pun berpasrah, taat pada Bapamu. Perhentian kedua, Yesus memanggul salib. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Yesus didera, diolok-olok, diludahi, dan dimahkotai duri. Lalu ia dibawa keluar dari balai pengadilan untuk disalibkan. Para prajurit meletakkan salib yang berat di atas pundak Yesus. Mereka yang tidak suka kepada Yesus telah gelap mata dan memaksa Yesus untuk membawa salib yang berat, tanda bahwa Yesus bersalah.
Yesus melewati kerumunan orang yang mencemoohnya. Ia menempuh perjalanan jauh menuju ke tempat yang bernama Golgota. Walaupun berat, lelah, dan menyakitkan, Yesus mau memanggul kayu salib karena belas kasihnya terhadap manusia dan ketaatannya kepada Allah Bapa. Sahabat remaja terkasih, untuk tekun belajar dan menjalankan panggilan kita sebagai anak dalam keluarga kadang sangat sulit ya. Ketika kita telah dianggap mampu bertanggung jawab atas diri kita, justru kadang kita sulit untuk taat dan setia melakukan tugas dan tanggung jawab kita. Sedapat mungkin kita menghindarinya. Yesus telah memberi contoh. Ia bersedia memanggul sendiri salibnya. Maukah kita meneladani Yesus dengan setia dan taat melaksanakan tugas panggilan dan tanggung jawab kita di keluarga, sekolah, dan masyarakat yang membutuhkan pengorbanan kita? Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, sahabat kami, terima kasih karena telah memberi kami contoh tentang ketaatan dan pengorbanan. Bantulah kami untuk selalu tekun, setia, taat melaksanakan tugas dan tanggung jawab kami di dalam keluarga, sekolah, dan lingkungan kami dengan hati yang gembira. Sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Allah, ampunilah kami orang berdosa ini. Kayu salib Dia panggung, mari kita pun memikul salib kita di dunia. Perhentian ketiga, Yesus jatuh untuk pertama kali. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Perlahan Yesus berjalan meninggalkan kota memanggul salib yang berat, menuju tempat hukuman. Tubuh Yesus lelah, tenaganya digunakan untuk berjalan memanggung salib. Oleh para prajurit, Yesus dipaksa berjalan lebih cepat, sehingga membuat banyak darah keluar kembali dari luka-lukanya. Yesus merasa sangat lemah. Beban salib terasa semakin berat, ditambah pula dengan penderitaan batin karena ditinggal sendirian oleh para muridnya. Bukan hanya salib yang dipanggulnya, tetapi juga dosa-dosa kita. Beban dan tekanan itu membuat Yesus jatuh untuk pertama kalinya. Kayu salib yang berat menimpa tubuhnya. Namun, kasih Yesus pada manusia sungguh besar, dan Ia peduli pada keselamatan manusia yang dikasihinya, sehingga Yesus bangkit dan melanjutkan perjalanan menuju Golgota. Sahabat remaja, pernahkah kalian mengalami sakit yang berat, dimusuhi, dan dijauhi teman, kegagalan dalam belajar, persoalan dalam keluarga? Bagaimanakah sikap kita saat mengalaminya? Putus asa dan membiarkan? Apakah kita sabar menanggungnya atau menolaknya? Luka tidak hanya ada di badan, tetapi juga dalam hati dan batin kita. Akankah kita mengikuti Yesus, sang sahabat, bangkit dan tidak menyerah pada kondisi sesulit apapun? Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk teladan-Mu yang berani bangkit saat jatuh. Hadirlah di sisi kami saat kami jatuh dan gagal agar kami sabar dan tegar. Berani bangkit dan menyelesaikan jalan salib kami masing-masing. Sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Allah, ampunilah kami orang berdosa ini. Tuhan Yesus, tolong kami bila kami jatuh lagi karena salib yang berat. Perhentian keempat, Yesus berjumpa dengan ibunya. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Jalan salib terasa menyengsarakan. Yesus merasa sendirian menahan derita fisik dan derita batin ditinggalkan oleh para muridnya. Di tengah kesendiriannya, tiba-tiba hadirlah Maria, ibunya yang setia mendampingi hingga akhir. Maria menjadi saksi bagi sang putra menuju akhir hidup yang harus ditanggungnya.
Sahabat remaja, kita bersyukur memiliki figur ibu dalam hidup. Seseorang ibu selalu setia hadir dalam suka dan dalam duka. Kehadiran ibu membuat kita merasa nyaman, tenang, dan terhibur lewat sentuhan, pelukan, dan ucapan-ucapannya. Kita patut bersyukur memiliki ibu yang senantiasa menyambut kita saat pulang sekolah, menemani kita di rumah, menasihati kita, dan siap untuk selalu mendengarkan cerita kita. Kasih sayang seorang ibu itu abadi, seperti kasih sayang Allah Bapa kepada kita anak-anaknya. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, sahabat kami bersyukur memiliki Bunda Maria sebagai Bunda Gereja dan Bunda kami juga. Terima kasih pula untuk ibu kami di rumah yang selalu memahami dan mencintai kami. Ampuni dan kami manakala kami merasa sudah mampu bertanggung jawab pada hidup lantas melupakan ibu. Kami berjanji untuk selalu mencintai, patuh, dan peduli membantu ibu di dalam kesulitannya. Hiburlah teman-teman kami yang belum dapat merasakan kasih sayang dari ibu. Semoga mereka dapat merasakan kasih sayang lewat orang-orang di sekitar mereka. Sebab Engkaulah Tuhan kami kini dan sepanjang masa. Amin. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Allah, ampunilah kami orang berdosa. O Maria, Bunda Kudus, yang setia ikut Yesus, Kau teladan hidupku. Perhentian kelima, Yesus ditolong Simon dari Kirene. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib sucimu, Engkau telah menembus dunia. Yesus semakin kehabisan tenaga, padahal tempat yang dituju masih jauh. Para prajurit melihat dan menyadari keadaan Yesus itu. Mereka takut Yesus tidak sanggup sampai ke tempat tujuan. Maka mereka menahan seorang bernama Simon dari Kirene untuk membantu memanggul salib Yesus yang berat. Sahabat remaja terkasih, pernahkah kalian ditolong atau menolong seseorang? Bagaimanakah perasaan kalian saat ditolong atau menolong orang lain? Melalui tolong-menolong, kita mewujudkan sikap saling mengasihi, peduli, dan bersaksi sebagai murid Yesus. Setiap pertolongan kita adalah uluran kebaikan hati Allah. Ada banyak orang yang lemah, miskin, tersingkir, berkebutuhan khusus, dan difabel di sekitar kita yang membutuhkan pertolongan. Akankah kita menutup mata atas mereka? Apakah kita merasa terpaksa jika harus menolong orang lain yang membutuhkan pertolongan? Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, sahabat kami, Simon dari Kirene bersedia menolong Engkau meskipun awalnya karena dipaksa. Berilah kami hati yang pekat terhadap penderitaan sesama. Mampukan kami untuk selalu menolong teman-teman kami tanpa memilih dan merasa terpaksa, terutama teman-teman yang lemah, kecil, miskin, tersingkir, berkebutuhan khusus, dan difabel. Sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Allah, ampunilah kami orang berdosa ini. Apapun yang kau lakukan bagi para penderita, pada Tuhan berkenan. Perhentian ke-6, Veronica mengusap wajah Yesus. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib sucimu, Engkau telah menebus dunia. Keringat, debu bercampur darah menghalangi pandangan Yesus. Yesus hampir tidak bisa melihat jalan di depannya. Di saat itu ada seorang perempuan bernama Veronica yang melihat kesulitan Yesus. Ia mengumpulkan keberanian untuk mendekat dan membersihkan wajah Yesus. Sebagai tanda terima kasih, Veronica mendapat gambar wajah Yesus pada kain yang dipakainya itu. Sahabat remaja terkasih, perbuatan Veronica sangatlah sederhana. Sebuah perbuatan kecil yang mungkin akan segera dilupakan dalam peristiwa kala itu, namun dilandasi dengan rasa hormat dan kasih yang besar. Kita pun dapat membantu orang-orang di sekitar kita, meskipun itu hanya sesuatu yang sederhana dan kecil.
Misalnya membantu jika ada yang terjatuh dan bukan menertawakannya, atau berbagi makanan. Bantuan kita sekecil apapun menjadi bukti kita menghargai, mengasihi, dan peduli pada sesama. Cinta kasih Allah dialirkan melalui diri kita. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, sahabat kami, terima kasih untuk semua orang yang dengan berbagai cara telah memberikan dukungan dan bantuan kepada sesama tanpa melihat adanya perbedaan. Bantulah kami untuk menyingkirkan perasaan ragu dan takut dalam berbuat baik. Ajari kami untuk tidak memilih dalam membantu sesama kami yang berbeda. Sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan kasihanilah kami, Allah ampunilah kami orang berdosa ini. Bila kita meringankan duka orang yang sengsara, Tuhan Allah berkenan. Perhentian ke-7. Yesus jatuh untuk kedua kalinya. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan Sebab salib dengan salib suci-Mu suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Yesus semakin lemah memanggul salib. Perjalanan masih jauh, dan tekanan dari para prajurit dan orang banyak semakin menambah penderitaannya. Cepat atau lambat, Yesus berjalan. Titik akhir perjalanan sudah jelas. Akhirnya Yesus jatuh untuk kedua kalinya. Tetapi Yesus tabah dan dengan teguh hati memilih kembali bangkit dan meneruskan perjalanan. Sahabat remaja, kita sering mengalami situasi di mana akhir sebuah perjalanan yang tidak menyenangkan sudah terpampang di depan mata. Kita juga pernah mengalami kegagalan berulang kali. Mari kita meneladani Yesus yang bangkit lagi ketika jatuh, dengan melawan ego dan kemalasan kita untuk bangkit dan melanjutkan hidup kita. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, sahabat kami bersyukur atas teladan-Mu yang tidak menyerah meski harus jatuh lagi. Mampukanlah kami untuk tidak mudah berputus asa dan mengandalkan pertolongan-Mu dalam setiap keterpurukan hidup kami. Sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Allah ampunilah kami orang berdosa ini. Bila mana kami goyah dan tercampak karena salah, ya Tuhan tegakkanlah. Perhentian ke-8. Yesus menghibur para perempuan yang menangisinya. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu suci-Mu Engkau telah Engkau telah menebus dunia. dunia. Sejumlah perempuan menangisi dan meratapi Yesus. Tangisan dan ratapan tersebut mengundang reaksi dari Yesus. Karenanya, Yesus memberikan nasihat kepada mereka. Hai putri-putri Yerusalem, janganlah kau menangisi aku, melainkan tangisilah dirimu sendiri dan anak-anakmu. Sahabat remaja, marilah kita perlu melakukan introspeksi diri untuk menyadari seberapa jauh kita menanggapi kasih Allah kepada kita. Apakah kita kerap melalaikan perintah Allah, petunjuk orang tua dan guru? Apakah kita mau bertobat dan mengubah diri menjadi lebih baik? Maukah kita mengasihi Allah dan sesama dengan sungguh hati? Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, sahabat kami, Engkau menginginkan agar kami melakukan pertobatan dan menjadi lebih baik hari demi hari. Semoga kami dapat lebih mengasihi Engkau dengan segenap hati dan sungguh mengasihi sesama kami dengan menunjukkan belas kasih dan kepedulian, terutama pada mereka yang lemah, miskin, tersingkir, dan difabel. Sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Allah ampunilah kami orang berdosa ini. Dalam tobat yang sejati, kini
akan ku ratapi dosa dan pelanggaran. Perhentian ke-9. Yesus jatuh untuk ketiga kalinya. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan Sebab salib dengan salib sucimu sucimu Engkau telah menebus dunia. Tempat untuk menyalibkan Yesus sudah nampak. Namun Yesus kehabisan tenaga dan jatuh tersungkur. Menjadi semakin jelas bahwa Yesus memikul beban yang sangat berat hingga jatuh untuk ketiga kalinya. Sahabat remaja, kita banyak menyia-nyiakan waktu untuk melakukan hal-hal yang menyenangkan diri sendiri. Menyenangkan diri sendiri saja. Kita lupa orang-orang di sekitar kita dan kurang peduli dengan kehadiran mereka. Sudah saatnya kita memperhatikan orang-orang di sekeliling kita karena kita tidak hanya hidup sendiri di dunia ini. Mari kita perhatikan kebutuhan sesama kita, khususnya yang lemah, miskin, tersingkir, dan difabel, dan mengulurkan tangan memberi mereka kegembiraan. Kita menjalin persaudaraan dan persatuan dengan sesama di dalam Yesus. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, sahabat kami, syukur atas anugerah-Mu dan hidup yang kami miliki. Buatlah kami senantiasa membuka mata, telinga, hati, dan tangan kami untuk mengasihi dan peduli, mengulurkan bantuan dan menyemangati sesama kami, agar bersama-sama kami dapat mewujudkan kehidupan yang lebih baik di masa depan seturut kehendak-Mu. Sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Allah ampunilah kami dosa ini. Bila hatiku gelisah karena dosa dan derita, tangan-Mu ulurkanlah. Perhentian ke-10. Pakaian Yesus ditanggalkan. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menembus dunia. Martabat Yesus sebagai manusia terus-menerus direndahkan oleh para prajurit yang memberikan perlakuan kasar dan hinaan padanya. Hingga akhirnya Yesus tiba di tempat Ia akan disalibkan. Pakaiannya ditanggalkan, tetapi Yesus tetap diam dan menerima semuanya itu. Sahabat remaja terkasih, tidak ada seorang pun yang mau dipermalukan di muka umum. Menghina, mencaci maki, memukul, membicarakan keburukan orang dan sebagainya adalah perbuatan yang merusak kemanusiaan dan persaudaraan karena merendahkan martabat orang lain. Setiap manusia diberikan martabat yang sama oleh Tuhan, sehingga tidak ada seorang yang boleh direndahkan. Bagaimanakah sikap kita selama ini terhadap teman-teman yang berbeda, terutama yang berkebutuhan khusus dan difabel? Apakah kita secara adil menghormati dan menghargai keberadaan mereka? Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, sahabat kami, bantulah kami agar dapat memperlakukan sesama siapapun itu dengan rasa hormat dan penuh kasih. Berilah kami kemampuan untuk menghargai martabat orang lain, bersikap adil dan beradab terhadap saudara-saudari kami yang berbeda. Sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Allah ampunilah kami orang berdosa ini.
Pakaianmu dibagikan, martabatmu direndahkan. Kau tinggikan harkatku. Perhentian ke-11. Yesus disalibkan. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan Sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Yesus mulai dipaku pada kayu salib. Kemudian para prajurit menegakkan salib itu. Mereka memperlihatkan kepada banyak orang bahwa Yesus merupakan manusia yang paling hina dan jahat, yang tidak layak ada di tengah masyarakat. Meski kesakitan karena paku yang menembus tangan dan kakinya, Yesus masih mendoakan orang-orang yang telah menyakitinya. Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Sahabat remaja terkasih, kepasrahan Yesus menyerahkan dirinya untuk dipaku di kayu salib adalah bukti kesetiaan pada tugas perutusannya. Meski sakit, Yesus tetap menunjukkan cintanya demi menebus dosa manusia. Ya, dosaku dan dosamu, dosa kita semua. Namun lihat apa yang diterima Yesus dari manusia. Hinaan, caci maki, dan ejekan. Dalam hidup kita seringkali sadar atau tidak sadar mengucapkan kata-kata yang mengakibatkan banyak orang terluka hati dan perasaannya, sehingga mencederai persaudaraan. Apakah selama ini kita selalu berkata-kata yang baik kepada sesama, atau sebaliknya? Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, sahabat kami, terima kasih Engkau berkenan untuk setia menanggung sengsara di salib demi penebusan dosa kami. Jadikanlah kami setia, berlaku mengasihi dan peduli pada sesama, serta berani bersaksi sebagai murid-Mu, meski dunia di luar kami seringkali menyakiti hati dan perasaan kami. Semoga kami hanya memiliki niat dan pikiran yang tulus dan mengucapkan kata-kata yang baik saja kepada semua orang. Berilah kami hati yang penuh belas kasih untuk mau mengampuni sesama yang bersalah kepada kami, sekaligus memohon ampun jika kami bersalah. Sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan kasihanilah kami, Allah ampunilah kami orang berdosa ini. Dari salib kau melihat, tak terbilang yang menghujat. Berapakah yang taat? Perhentian ke-12. Yesus wafat di salib. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Kegelapan meliputi seluruh daerah tempat penyaliban. Terdengar suara Yesus berseru, "Allahku, Allahku, mengapa Engkau meninggalkan aku?" Lalu, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Sahabat remaja terkasih, perasaan kesepian itu tidak menyenangkan. Mengalami penderitaan tanpa terlihat kemungkinan adanya harapan atas perubahan pun menambah kepedihan hidup kita.
Mungkin kita tidak pernah menemukan ada teman yang selalu bermain sendirian. Tidak ada orang yang mau bermain dengannya karena ia adalah anak yang berbeda dengan teman-teman lainnya. Sahabat remaja, apakah kita berani untuk berteman dengan orang yang selama ini mungkin dikucilkan oleh orang-orang sekitarnya karena ia berbeda dengan kita? Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, sahabat kami, wafatmu di salib tidaklah sia-sia. Kami bangga memiliki Engkau sebagai Tuhan kami. Engkau menemani kami dalam merasakan kesedihan, kesepian, ketakutan, dan pengucilan. Terima kasih Engkau berkenan menjadi sahabat kami dengan mengalami pengalaman yang sama. Bantu kami untuk berani menjadi teman bagi semua orang tanpa memandang perbedaan di antara kami. Sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan kasihanilah kami, Allah ampunilah kami orang berdosa ini. Biji mati menghasilkan buah yang berkelimpahan. Wafatmu menghidupkan. Perhentian ke-13. Yesus diturunkan dari salib. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib sucimu Engkau telah menebus dunia. Salah seorang murid Yesus yaitu Yusuf dari Arimatea menurunkan jenazah Yesus dari salib lalu meletakkannya di pangkuan ibunya Maria. Maria menyambut dan memeluk jenazah putranya dengan hati yang sedih. Namun Maria tetap tegar dan tabah menghadapi semua itu. Sahabat remaja, Bunda Maria menerima jenazah Yesus di pangkuannya. Bunda Maria melaksanakan apa yang pernah dikatakannya. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Bunda Maria menjadi teladan kita dalam mengikuti Yesus. Ketika Yesus menderita, Bunda Maria tetap seorang ibu, walau orang banyak beramai-ramai menghujat putranya sebagai penjahat. Ia tetap seorang ibu yang menyimpan segala derita dalam hatinya. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, sahabat kami, Engkau telah menunjukkan kasih sayang kepada semua orang lewat pengorbanan-Mu yang mengagumkan. Melalui wafat-Mu, Engkau memanggil banyak pribadi untuk berani melanjutkan karya penyelamatan kepada sesama. Semoga kami semakin menghayati karya belas kasih-Mu, sehingga kami selalu ingat akan misteri agung ini. Sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan, kasihanilah kami. Allah ampunilah kami orang berdosa ini. Salib tanda kehinaan, jadi lambang kemenangan. Karena Tuhan telah menang. Perhentian ke-14. Yesus dimakamkan. Kami menyembah Dikau, ya Tuhan, dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib sucimu Engkau telah menebus dunia. Akhirnya Yesus dimakamkan dalam sebuah kubur baru. Tetapi bukan berarti kasih dan karya penyelamatannya selesai. Sesungguhnya, jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Sahabat remaja terkasih, marilah kita semakin berani mengasihi dan peduli pada sesama kita dan menjadi saksi perbuatan baik. Mari kita berani berbagi, terlibat sebagai murid-murid Yesus yang tidak takut mewartakan kabar gembira.
Mari kita mulai dari diri kita, rasa bangga memiliki Allah yang begitu mencintai anak-anaknya. Kita renungkan dalam hati kita masing-masing. Apakah aku sudah mencintai Yesus dengan sungguh hati? Dengan mengikuti perayaan Ekaristi, mengikuti kegiatan di gereja, dan rajin berdoa. Apakah selama ini aku sudah melayani orang lain dengan hati tulus dan penuh kasih? Apakah aku sudah berbuat baik kepada orang lain, terutama kepada teman-teman yang berbeda denganku? Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, sahabat kami, melalui pengorbanan-Mu kami semakin memahami apa arti dicintai dan dikasihi. Engkau yang terlebih dulu mencintai kami. Semoga pengorbanan-Mu bagi manusia semakin menyadarkan kami untuk saling mengasihi satu sama lain, menunjukkan kepedulian pada sesama, dan kami diteguhkan untuk setia kepadamu sampai akhir. Sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan, kasihanilah kami. Allah, ampunilah kami orang berdosa ini. Tuhan Yesus dimakamkan, masuk alam kematian, sampai bangkit mulia. Baik, terima kasih adik-adik OMK yang telah memandu jalannya ibadat jalan salib yang kelima ini. Selanjutnya kita akan melanjutkan pertemuan aksi puasa pembangunan yang keempat atau yang terakhir. Dalam pertemuan keempat ini, gereja mengambil subtema yaitu peran gereja dalam bidang usaha informal atau mikro. Mari kita sebelum mulai kita mendengarkan lagu pembukaan yang diambil dari lagu apa itu namanya tema mengasihi, peduli, dan bersaksi yang diciptakan oleh Romo Pius. Silakan. Kita sebagai gereja persekutuan umatnya berjuang semakin mengasihi, peduli dan bersaksi. Diambil, diberkati, dipecah dan dibagi, kita wartakan kasih Tuhan di setiap sendi kehidupan. Berdirilah teguh dan janganlah goyah, lihatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan Allah. Marilah bersatu, bergerak bersama demi tanah air Indonesia kita tercinta. Politik.
Diambil, diberkati, dipecah dan dibagi. Kita wartakan kasih Tuhan di setiap sendi kehidupan. Berdirilah teguh dan janganlah goyah. Ingatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan Allah. Marilah bersatu, bergerak bersama demi tanah air Indonesia kita tercinta. Berdirilah teguh dan janganlah goyah. Ingatlah selalu dalam pekerjaan marilah bersatu, bergerak bersama demi tanah air Indonesia tercinta. Oh Bunda Maria, Santo Yusuf, doakanlah kami. Bapak, Ibu, adik-adik OMK yang terkasih, setelah kita selama 3 pertemuan sebelumnya, kita telah menganalisa 3 aspek kehidupan yang terhantam oleh pandemi. Yang pertama adalah bidang pendidikan, yang kedua adalah masalah bidang kesehatan, yang ketiga adalah masalah bidang perlindungan sosial. Nah, yang keempat ini kita peran gereja dalam bidang usaha informal atau mikro. Bapak, Ibu, dan adik-adik OMK yang terkasih, kita bisa melihat begitu banyak teman, sahabat, ataupun mungkin keluarga kita sendiri yang menjadi pengangguran. Karena tempat mereka bekerja harus ditutup karena gulung tikar. Banyak saudara-saudari kita yang tiba-tiba menjadi jatuh miskin. Mereka bukanlah orang yang malas bekerja, tetapi mereka tidak mempunyai kesempatan untuk bangkit. Di sisi lain kita menyadari bahwa gereja bukanlah sinterklas yang hanya bisa memberi uang, lalu persoalan selesai. Banyak dari mereka yang kehilangan pekerjaan, tidak bisa berbuat apa-apa karena mereka merasa tidak mempunyai satupun keahlian atau keterampilan yang mendatangkan penghasilan. Di sisi lain kita menyadari bahwa gereja bukanlah sinterklas. Bapak, Ibu, dan adik-adik OMK, dengan kondisi keterpurukan tersebut, sebenarnya banyak yang berusaha untuk bangkit, untuk memulihkan perekonomian mereka. Salah satunya mungkin berbisnis kecil-kecilan, menjual makanan atau
atau lainnya. Nah, untuk itu marilah kita bertanya dalam hati kita masing-masing. Peluang apakah yang bisa kita lihat dan kita lakukan untuk membantu para pedagang kecil ini? Barangkali dengan pertanyaan ini dapat membantu kita mencari ide atau inspirasi untuk melakukan sesuatu atau berkomitmen dalam diri kita untuk membantu mereka. Untuk itu, sebelum kita masing-masing berkomitmen, kita akan terlebih dahulu mendengarkan kisah yang bermakna tentang perjuangan hidup seorang ibu. Mendengarkan bacaan Alkitab di mana kerahiman Tuhan senantiasa menyertai dalam pergumulan hidup. Sehingga hal ini akan semakin menguatkan atau menggugah kita untuk melakukan sesuatu untuk mereka sekecil apapun itu, tetapi dapat berguna bagi mereka. Mari kita buka dengan doa. Allah Bapa di surga, kami berterima kasih kepadamu karena pada hari ini kami dapat berkumpul untuk bersama-sama mendengarkan sabdamu. Kami juga bersyukur atas anugerah kesehatan, rezeki dan kegembiraan serta sukacita yang selalu kami alami. Kobarkanlah semangat saling melayani, mau bekerja sama dan bersatu padu dalam menghadapi tantangan serta kesulitan hidup terutama di masa pandemi ini. Demi Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup bersatu dengan Dikau dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Mari kita mendengarkan bacaan hari ini yang diambil. Sebelum kita mendengarkan bacaan, kita baca kisah bermakna, di mana di sini adalah menceritakan yang Ibu Sunarti, seorang ibu yang memiliki putri yang menderita disabilitas, berjuang di tengah hantaman pandemi. Ibu Sunarti adalah umat paroki di Gereja Stefanus Cilandak. Beliau awalnya mengikuti kursus tata boga yang diadakan di paroki. Kemudian dia mendirikan usaha catering dan juga diberi kesempatan untuk menjual makanan di kantin gereja. Makanan Ibu Sunarti ternyata cukup disukai dan dari hari ke hari pesanan semakin bertambah. Tapi pada awal tahun 2020, pandemi mulai menghancurkan perekonomian Indonesia. Ibu Sunarti pun terkena imbasnya, sehingga cateringnya berhenti total. Sang suami pun dihentikan dari pekerjaannya. Ibu Sunarti memutar otak dan akhirnya membuka usaha nasi kebuli. Ternyata makanan ini sangat disukai. Tetapi kembali hantaman yang lain menghadang, yaitu hadirnya PPKM dan pembatasan waktu untuk menjual makanan di kaki lima. Kembali Bu Sunarti harus mencari jalan keluar untuk tetap menghidupi keluarga. Ia lalu mencari pohon pisang di dusun dan di kampung. Lalu dibeli secara borongan, kemudian pisang-pisang tersebut diperam hingga matang, dan akhirnya dijual secara online. Ternyata saat ini hasil dari perjuangan Ibu Sunarti sudah mulai menunjukkan hasilnya. Nah, sekarang pertanyaan reflektif untuk kita masing-masing. Dari kisah di atas, kita sadar bahwa dampak pandemi menghantam begitu dalam masyarakat kita, terutama di bidang perekonomian. Mari kita melihat kondisi ekonomi di dalam keluarga, tetangga, ataupun lingkungan kita. Pertanyaan pertama, pertanyaan reflektif pada kita sendiri, bagaimana kondisi perekonomian saat ini,
Apakah di tengah kesulitan seperti ini saya tergoda untuk semakin jauh dari Tuhan? Apakah saya sudah ikut berperan memajukan usaha teman-teman seiman? Apa yang bisa saya lakukan untuk membantu teman-teman seiman? Baik, Bapak Ibu, mari kita mendengarkan bacaan Alkitab yang diambil dari 2 Raja-Raja 4 ayat 1 sampai 7. Kita melihat kisah dalam video berikut. Salah seorang dari istri-istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa sambil berseru, "Hambamu, suamiku sudah mati, dan engkau ini tahu bahwa hambamu itu takut akan Tuhan. Tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya." Jawab Elisa kepadanya, "Apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah." Berkatalah perempuan itu, "Hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah, kecuali sebuah buli-buli berisi minyak." Lalu berkatalah Elisa, "Pergilah, mintalah bejana-bejana dari luar, daripada segala tetanggamu, bejana-bejana kosong, tetapi jangan terlalu sedikit. Kemudian masuklah, tutuplah pintu sesudah engkau dan anak-anakmu masuk. Lalu tuanglah minyak itu ke dalam segala bejana. Mana yang penuh, angkatlah." Pergilah perempuan itu daripadanya. Ditutupnyalah pintu sesudah ia dan anak-anaknya masuk. Dan anak-anaknya mendekatkan bejana-bejana kepadanya, sedang ia terus menuang. Ketika bejana-bejana itu sudah penuh, berkatalah perempuan itu kepada anaknya, "Dekatkanlah kepadaku sebuah bejana lagi." Tetapi jawabnya kepada ibunya, "Tidak ada lagi bejana." Lalu berhentilah minyak itu mengalir. Kemudian pergilah perempuan itu memberitahukannya kepada abdi Allah, dan orang ini berkata, "Pergilah, jualah minyak itu, bayarlah hutangmu, dan hiduplah dari lebihnya, engkau serta anak-anakmu." Bapak, Ibu, adik-adik OMK yang terkasih, dalam video tadi dikisahkan hiduplah seorang janda yang begitu taat kepada Allah. Kemudian ia menyampaikan keluh kesahnya kepada Nabi Elisa, bahwa ia terlilit hutang yang besar. Para penagih hutang sudah datang dan akan mengambil kedua anaknya untuk dijadikan budak. Tetapi dalam bacaan tadi, kita melihat kuasa Allah bekerja melalui Nabi Elisa. Bejana-bejana yang kosong diisi penuh oleh minyak dalam buli-buli yang ada dalam rumah janda tersebut. Sehingga ia bisa menjual minyak tersebut dan membayar hutangnya, dan bahkan dari kelebihannya itu mereka dapat melanjutkan hidup mereka. Saat ini banyak yang mengalami hidup dalam kondisi yang sangat berat. Mungkin ditambah sekarang itu harga minyak naik dan segala macam, kebutuhan pokok naik, akan semakin berat. Mungkin seperti kisah janda tersebut di atas, banyak hutang yang harus dibayar ataupun kebutuhan hidup yang sudah tidak bisa dipenuhi lagi. Terkadang kita sudah merasa berada di ujung jalan buntu dan tidak ada jalan keluar. Tetapi kita meyakini bahwa kerahiman Tuhan senantiasa menyertai dalam pergumulan hidup kita.
Bapak Ibu, marilah kita membuat peneguhan diri dan wawasan bahwa uang memang sangat diperlukan untuk memenuhi kebutuhan hidup, terutama untuk memenuhi kebutuhan makan, kebutuhan pokok sehari-hari. Tidak dapat dipungkiri bahwa saat ini kondisi perekonomian kita sangat suram akibat hantaman pandemi. Tidak terhitung jumlah pekerja yang harus keluar dari pekerjaan karena tempat usaha mereka tutup. Banyak dari mereka mencoba membuka usaha kecil-kecilan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Dahulunya yang tidak bisa memasak atau membuat kue, tetapi karena kondisi pandemi, banyak yang kemudian mendadak bisa memasak dan membuat kue. Ini sebenarnya merupakan anugerah yang tersembunyi dari Tuhan. Karena melalui pandemi banyak bakat-bakat terpendam muncul. Segala daya dan usaha semacam ini perlu didukung agar perekonomian segera membaik dan Indonesia dapat bangkit kembali. Bila kita berbicara tentang gereja, kita jangan membayangkan sebuah gedung tempat yang orang beriman Katolik berkumpul dan berdoa. Tetapi kita adalah gereja itu sendiri. Jadi kita ini adalah sebenarnya gereja, anggota gereja. Gereja ini adalah kita yang berkumpulan orang-orang beriman, jadi termasuk kita. Maka sebagai penutup pertemuan APP tahun 2002 ini, marilah kita semua umat beriman melaksanakan tugas gereja, yaitu hadir dan membantu menolong mereka yang menderita dalam situasi pandemi ini, agar mereka dapat hidup lebih layak dan sedikit demi sedikit terbebas dari penderitaan mereka. Lanjut, Mas Tommy. Bapak Ibu, setelah kita mendengarkan cerita, kemudian kisah bermakna, kemudian bacaan dalam Alkitab, kita bisa membangun komitmen dan aksi nyata. Dalam era sekarang ini sudah banyak sekali media-media yang mungkin kita bisa membantu mereka. Contoh-contohnya, kita bisa membuat list data umat lingkungan atau pareki yang berjualan. Kemudian dari list itu mungkin kita bisa share ke teman-teman atau orang-orang terdekat kita. Atau kita bisa untuk membeli kebutuhan yang kita perlukan dari umat paroki tersebut. Atau kita juga bisa memfasilitasi dengan menyiapkan aplikasi online, sehingga mempermudah umat paroki untuk memesan dan menjual barang-barang kebutuhannya. Kita sebagai gereja juga bisa membantu teman atau sahabat kita dengan mempromosikan dan memperkenalkan produk-produk mereka kepada orang lain melalui jaringan pertemanan kita. Mungkin Bapak Ibu ada yang contoh yang bisa kita lakukan, atau mungkin Bapak Ibu yang sudah pernah melakukan. Silahkan Bapak Ibu kalau ada yang contoh atau membuat daftar di situ untuk nanti kita masing-masing bisa terinspirasi. Silakan Pak Anton. Kali Pak Anton kan Pak siapa? Pak Hasto. Dulu seingat saya ada contoh Pak Heru. Ya silakan Pak. Silakan Pak. Dulu Pak Joko kan ada obat nyamuk itu loh. Tapi Pak Joko kan udah meninggal tuh. Oh iya iya. Ada kutus-kutus juga. Terus Pak Joko ada apa namanya dulu? Apa itu? Bukan ya ikan gabus. Ikan. Ada alpukat gitu ya. Ya.
Nah, yang Ya, gula juga itu. Gula apa itu namanya? Aren. Aren itu. gula aren. Yang sekarang ada nggak? Dulu Desi saya lihat ada bagi-bagi lele, itu promosi apa ya? Lelenya enak. Desi nggak mau jawab dia. Ya mungkin barangkali nanti itu kali Pak, kita bisa melanjutkan. Pak. Mau diminta Pak Heru. Pak. Itu Mbak Yasinta itu, Mbak Sinta itu. Ya. Mbak Sinta. Pak, terima kasih. Saya ingin berbagi sedikit. Memang dampak pandemi sangat luar biasa yang kami rasakan juga sekeluarga di tahun 2021. Ibu meninggal, Ibu Bing, mertua, kemudian Ibu juga pekerjaan naik turun. Terus puji Tuhan di 2010 saya ada ikut pelatihan. Pelatihan itu tentang hidroponik. Nah, di situ saya pelatihan, kemudian udah sekitar 3 bulan. Nah, sekarang saya coba untuk menjual hasil sayur-sayuran yang saya tanam. Mungkin kemarin Pak Hasto sempat mampir juga ke rumah, udah lihat pas lagi bikin tempatnya di samping rumah. Jadi yang saya coba pasarkan saat ini yaitu sayur-sayuran sawi, selada, dan sekarang juga mencoba untuk tempe, terus telur asin, ada saya coba. Nah, yang saya pemasarannya saat ini masih di lingkungan RT, dan coba juga di online di Instagram, tapi masih yang berjalan sekarang sih di RT. Cuma memang hasil produksinya belum bisa banyak karena terbatas tempat, jadi paling itu sekitar ada 72 lubang tanam untuk sayur-sayurannya. Ya 1 bulan itu sekitar 2 kali panen. Itu saya pemasarannya saya lakukan di grup WA RT sementara, sama di warung, ada di warung di antara situ yang udah biasa kalau panen udah langganan tetap sih. Itu aja sih Pak. Jadi lagi coba usaha itu untuk ya selain bantu Mas Unggul karena kan memang dia sendiri sekarang yang bekerja, kalian juga ngisi waktu di rumah, yaitu semoga bisa saya lakukan di rumah sambil jaga anak gitu. Itu aja sih Pak. Ini bagus Pak Heru. Kalau kendalanya tempat kan kita bisa sediakan tempat. Ya, untuk tempat sementara saudara ada sih rencana mau ngasih tempat Pak, cuma memang masih Mas Unggul masih belum fokus juga ke sana, lagi kerjaannya dimantapin dulu, jadi saya yang jalanin sendiri di rumah gitu Pak. Kita aja sendiri. Nah, maksud saya ini perlu didukung. Jadi kalau misalkan dari lingkungan kita juga ada yang mau bantu Mbak Yasinta untuk mengembangkan itu, kan keahliannya ada. Itu yang penting maksud saya. Jadi saya kira ini bisa dipikirkan menjadi usaha bersama untuk membantu lingkungan kita. Iya kan? Barangkali itu tadi saya rasa penting dicatat, itu poin dari Mbak Yasinta. Terima kasih Pak. Cuman agak hidroponik ini musuhnya tikus juga ya, agak Tikus iya, tapi yang sementara ini sih banyak kan sama ini Pak, lalat-lalat, sama ada serangga Pak, serangga kecil. Jadi itu yang membolongin daun-daun gitu, sama kasih bekas-bekas bercak di daun gitu Pak. Iya. Oke. Terima kasih Mbak Yasinta. Mungkin kalau usulan saya juga barangkali untuk bisa di WA di grup juga, kira-kira apa yang saat ini dijual, sehingga kita bisa meneruskan, atau kita masing-masing ada yang tertarik juga akan bisa jadi tidak hanya di lingkungan RT, barangkali di lingkungan kita sendiri banyak yang butuh sebenarnya ya, cuma tidak ada yang tahu kalau ya. Jadi
kami sendiri sebenarnya Pak Heru udah konsumennya udah lebih banyak sayur daripada nasi. Jadi udah pasti konsumsi itu kalau memang sayur itu tersedia, saya kira umat di lingkungan kita juga menjadi konsumennya itu. Ya, betul. Kayak Pak Pri dulu kan juga memanfaatkan WA untuk menjual hasil panenannya, sayur-sayuran, kangkung dan segala macam itu. Ya, Pak. Kangkung bayam juga ada, Pak. Ya, nggak apa-apa. Jadi nanti nanti di WA di grup ini aja di lingkungan, nanti teman-teman bisa men-share-kan ke tempat lain juga. Atau barangkali juga malah tertarik untuk membeli. Karena kebutuhan sayur itu kan tiap hari pasti ada. Iya. Jadi di WA group bisa hari ini tersedia kangkung gitu. Tersedia bayam. Iya. Mudah-mudahan ada yang datang. Iya. Nanti yang bawa anak-anaknya gitu Pak ya. Jadi pada tertarik. Ya, baik Pak. Makasih ya Pak. Terima kasih. Ada yang lain mungkin? Saya mungkin sharing ya dari saya barangkali tidak menyadari bahwa itu telah menjadi bentuk keterlibatan atau dukungan untuk membantu. Kebetulan saya punya supir itu kan, supir saya itu sudah berapa tahun ya Maya? 20 tahun lebih. Nah yang luar biasa adalah ternyata istrinya itu berdagang makanan, berkeliling di kompleks ya. Jadi dalam kondisi, saya kira dia banyak menjadi langganan banyak orang di komplek ini juga. Dia berkeliling. Jadi itu menurut saya satu effort usaha yang sangat terhormat dan luar biasa. Dan kalau saya memperhatikan secara ekonomis, dia bisa benar-benar survive lah dalam kondisi pandemi ini. Yang saya hanya bisa dukung adalah dengan pandemi kan tidak pernah ke kantor. Ya. Tapi saya mempertimbangkan kan tidak pernah ke kantor artinya jarang saya menggunakan dia untuk pergi kerja. Tapi kan saya juga masih tetap kerja. Sehingga tidak pernah saya menganggap dia memberhentikannya bekerja karena saya tetap masih bekerja meskipun tidak menggunakan dia sebagai supir gitu ya. Jadi setiap sebagai supir kalau saya butuh pergi ya mungkin bisa hanya dua kali dalam 1 bulan gitu ya. Tapi dia tetap sebagai karyawan atau sebagai supir lah membantu saya. Dan saya rasa itu benar-benar juga mendukung dia untuk survive dan mendukung istrinya. Dan saya dorong juga dia mendukung istrinya untuk berdagang itu, menyiapkan makanan di rumahnya. Saya rasa tanpa disadari, saya kira itu sudah merupakan suatu kontribusi lah. Secara tidak sadar bahwa itu di kondisi pandemi ini ternyata itu sangat bermanfaat buat keluarga itu. Saya kira itu. Baik, terima kasih Pak Osman. Terima kasih Bapak Ibu dan adik-adik. Barangkali dari contoh-contoh yang dikemukakan tadi, mari kita masing-masing berkomitmen dan membangun aksi nyata untuk berbuat atau melakukan sesuatu yang berguna bagi mereka. Dan saya yakin bahwa sebenarnya Bapak, Ibu, adik-adik, sebenarnya tanpa disadari sebenarnya telah melakukan hal-hal yang kecil untuk membantu orang-orang di sekitar kita. Karena rasa empati atau rasa terenyuh kepada mereka melihat kondisi dan kita berusaha membantu. Kami yakin Bapak Ibu, adik-adik sudah melakukan
aksi tersebut tanpa disadari. Dan barangkali kita dengan contoh-contoh yang dikemukakan Mbak Yasinta tadi, kita bisa memfollow up lebih lanjut. Kita akan berusaha, kemudian barangkali juga dari almarhum Pak Joko, kita bisa bertanya apakah jualan yang dulu dilakukan Pak Joko apakah masih bisa masih ada, dan kita bisa memfollow up juga. Itu kira-kira Bapak Ibu, terima kasih. Saya yakin berkat Tuhan akan semakin melimpah kalau kita menyalurkan rezeki kita kepada orang-orang yang berkebutuhan. Terima kasih. Kita lanjutkan dengan doa umat, Mas Tommy. Ibu, Bapak, dan adik-adik OMK yang terkasih, Allah adalah sumber hidup dan kekuatan kita. Segala yang kita alami adalah kehendaknya, dan segala yang kita miliki adalah pemberiannya. Marilah dengan rendah hati kita panjatkan doa syukur dan permohonan kepada Bapa. Bagi lingkungan Vincentius, Bapa Surgawi, terima kasih untuk semua anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk kasih-Mu yang tanpa batas bagi kami. Keluarga kami dan orang-orang di sekitar kami, khususnya keluarga lingkungan Vincentius. Terima kasih menjadikan kami sebagai alasan Engkau memberkati lingkungan kami, pekerjaan kami, dan komunitas kami. Kami mohon doa kami ya Tuhan. Bagi para pemimpin bangsa Indonesia, ya Bapa, begitu banyak masalah di negeri kami yang harus kami selesaikan bersama para pemimpin kami. Bantulah agar para pemimpin kami dapat bekerja sama mengembangkan masyarakat yang adil dan beradab. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Bagi mereka yang sedang berjuang, ya Bapa yang Maha Baik, kami mohon berkat-Mu untuk semua orang yang saat ini berjuang untuk bangkit kembali karena dampak pandemik yang menghancurkan perekonomian. Berikanlah kepada mereka kekuatan dan keteguhan hati. Semoga mereka tidak merasa putus asa, namun senantiasa berjuang dengan penuh harapan dan keyakinan bahwa Engkau akan memberikan apa yang mereka butuhkan. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Bapak Ibu, silakan kalau ada yang doa spontan. Tuhan Yesus Kristus, Engkau datang ke dunia untuk menebus dosa manusia dengan wafat di kayu salib. Curahkanlah Roh-Mu agar kami selalu ingat untuk berani menghadapi dan memanggul salib kehidupan dengan tetap teguh dalam iman yang berasal dari-Mu sendiri. Ya Bapa, semua telah kami doakan kepadamu. Engkau tahu setelah selesai daripada ibadah ini, kami akan beristirahat. Kiranya Tuhan, Engkau sucikan badan kami, kuduskan jiwa kami. Semoga malam hari ini Engkau melepaskan segala rasa lelah dan beban yang kami jalani sepanjang hari ini. Dan biarlah kami boleh bangun dengan memperoleh kekuatan baru yang menyegarkan tubuh kami. Demi Yesus Kristus, Putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Demikianlah ya Bapa ungkapan syukur dan doa-doa yang kami panjatkan kepadamu. Semoga Engkau berkenan mendengar dan mengabulkannya.
kita satukan doa-doa ini dengan doa yang diajarkan Tuhan sendiri. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Sebelum doa penutup, kami mengucapkan terima kasih pada Mas Tommy terutama yang selalu hadir untuk memfasilitasi pertemuan, kemudian adik-adik OMK yang telah memandu Jalan Salib. Tadi ada Mbak Agnes, siapa lagi? Mbak Caca, Mas Isra, Mbak Vio, terus apa lagi ya? Mbak Gias, Niko. Mas Niko, Mas Romi, Mbak Desi, OMK itu Pak. Iya, mewakili anak-anak Pak Heru lagi belajar online soalnya. Terima kasih. Dan si liturgi yang sudah bersama dengan sangat solid. Terima kasih Bu Sari, Pak Anton, Pak Hasto. Mari kita tutup dengan doa. Lupa juga kami tadi mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang berpartisipasi telah hadir dalam pertemuan ini. Terima kasih. Ya Bapa yang baik, tiada henti-hentinya kami berdoa dan memohon kepadamu. Pulihkanlah negeri kami serta dunia ini dari pandemi COVID-19. Kiranya karena kerahiman-Mu kami dapat hidup dan bekerja secara normal kembali seperti sebelumnya. Berilah kami kekuatan dan hidupkan kembali harapan kami, agar kami dapat melewati masa pandemi ini dengan sabar dan iman yang teguh. Berkati juga segala usaha kami, agar semuanya dapat berjalan dengan lancar dan hasilnya dapat menafkahi keluarga kami. Demi Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup bersatu dengan Dikau dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Semoga Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita selalu diberkati oleh Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih. Kita tutup dengan lagu Tuhan Kau Gembala Kami.
Pak Osman, silahkan. Terima kasih Pak Heru. Terima kasih OMK yang tadi memimpin ibadah jalan salib ya. Jadi tadi kita merasa sangat mudah dalam perjalanan 14 perhentian itu, karena kami orang-orang tua ini disebut sebagai sahabat remaja. Jadi terima kasih OMK. Jadi memang benar-benar kita tadi merasa mudah semua ya. Jadi memberikan warna baru dalam pertemuan malam ini. Benar kan Bu Anjar? Tadi sahabat remaja, senang dong disebut sahabat remaja. Ya. Terima kasih Gias dan teman-temannya ya. Untuk yang nanti Mbak Gias jangan panggil Oma Opa Eyang ya. Jangan. Tadi udah namanya udah betul gitu loh. Jadi sahabatan Mbak Gias. Jadi awalnya dia tidak merasa tidak enak bahwa kita semua disebut remaja sehingga disebut Oma Opa gitu loh. Jadi ternyata kami sangat senang disebut paling tidak dalam perjalanan memanggul salib Yesus itu kita menjadi remaja yang kuat dalam pergumulan ini ya. Jadi saya kira terima kasih untuk OMK. Terima kasih juga Pak Heru telah memfasilitasi pertemuan kita. Dan tadi Yasinta itu saya kira satu informasi yang baik untuk saling mendukung. Kita pasti semua butuh sayur dan anak-anak OMK ini harus banyak makan sayur nih supaya sehat-sehat semua ya. Terima kasih seksi liturgi, kita sudah menjalankan pertemuan kita ibadah jalan salib dan APP dalam 4 pertemuan. Saya kira semoga itu kita sudah menjalankan pertobatan kita ya dalam retret agung masa Prapaskah ini sehingga kita benar-benar siap dalam menyambut Minggu Suci minggu depan. Dan saya mau informasikan OMK kita juga nanti Minggu Palem mereka akan banyak terlibat. Saya sangat bangga dan senang semua mistinar itu ada dari lingkungan Vincentius, Vio, Swasti, siapa lagi? Dan siapa satu lagi? Caca. Ya, sorry Caca. Jadi gitulah kalau sudah menjadi tua begitu dia. Jadi salah-salah lupa menyebut nama. Jadi jangan tersinggung. Remaja Pak Osman, sahabat remaja. Oh gitu, sahabat remaja. Ya, jadi mudah-mudahan nih lingkungan. Pak, ada saya sama Nifa tahu Pak. Kenapa? Nanti tanggal Minggu Palma ada saya sama Nifa juga. Ya, Gias dan Nifa akan bertugas sebagai petugas juga, itu yang saya mau sebut. Jadi dia antisipasi ya. Padahal saya mau sebut sebenarnya ada Gias, ada Nifa yang juga bertugas di OMK. Ada mamanya Nifa juga Pak. Iya, ada Desi. Mau kalah nih. Iya, tadi saya udah mau katakan, tapi Pak Heru sudah langsung menyebutkan malam ini Romi dan Desi bertransformasi menjadi OMK. Itu luar biasa itu. Sahabat remaja. Meskipun tadi langsung Romi bilang itu menggantikan Nifa dan Sari. Tapi bagus juga, memang OMK kok masih. Saya kira itu ya, jadi 4 pertemuan dan kita benar-benar sudah menjalankan, dan sekali lagi semoga permohonan dan doa-doa kita dan juga refleksi keluarga kita dan keluarga di lingkungan kita sungguh terbangun dalam masa Prapaskah. Osman, ya. Tambahkan besok masih 1 kali pertemuan lagi OMK yang memimpin jalan salib saja betul. oleh Nifa. Dan orang tuanya Bu Ayu dan Pak Yosef. Oke, iya. Jadi artinya masih muda, ada jangan orang tua, orang muda, Bu. Ya, orang tuanya Pak Yosef dan Bu Ayu. Oh,
Pak Yosef dan Bu Ayu juga OMK. Masih OMK itu, Bu. Jadi panggilnya Mas Yosef. Orang Jadi muda masih ada ketuaan. satu pertemuan jalan salib minggu depan, tapi untuk APP-nya sudah selesai pertemuan kita malam ini ya. Sudah rampung kita jalankan. Ada yang mau diinformasikan yang lain? Sahabat super. Untuk acara Paskah bagaimana, Pak? Apakah ada pemikiran untuk offline? Nah, kita lihat aja ya. Jadi kalau memungkinkan sudah bisa offline, silakan. Kalau tidak, ya harus dipikirkan mungkin secara online atau seperti apa. Bisa offline Pak kayaknya Pak. Itu Om Heru mau bikin SOP katanya itu. Setuju, offline. Kalian gokil. Oke, saya kira ya, boleh nanti kita pengurus, saya sarankan pengurus juga ketemu, sekaligus kita merampungkan ANP kita ya. Jadi nanti kita atur satu pertemuan Zoom atau offline juga bisa kita membicarakan itu, karena kita harus putuskan tanggal 10 terakhir harus disampaikan ke paroki. Jadi saya rasa 1-2 hari ini kita atur waktu. Nah ini yang biasanya kan yang bekerja, Bu Sari dan yang lain yang harus mengatur waktunya, apakah mengganggu. Kalau mengganggu secara offline, mungkin kita bertemu online aja. Nah saya tunggu saran dari rekan-rekan pengurus nanti ya, apakah kita ketemu offline atau online. Ya. Pak Osman, Yap. boleh nggak sih saya usul? Bu Hendro ya, Bu Hendro ya. Ya, kalau yang nggak bisa offline, nggak kebagian apa tuh? Barcode. Iya, bisa nggak sih kita dikasih apa komuni diantar ke rumah atau dikumpulin ke satu tempat gitu loh di lingkungan kita gitu. Sebenarnya bisa boleh jawab Pak Osman? Silakan Prodiakon. Sebenarnya bisa Bu, bisa masalahnya ada SMP itu di sana gitu loh. Kenapa? Nah itu di Bela Rasa itu sistemnya itu harus ada input sakramen Maha Kudus. Nah kalau itu ada baru nanti keluarga sih sebenarnya ya. Yang pertama keluarga bisa membawakan sakramen Maha Kudus itu, tapi kalau tidak ya nanti peran prodiakon gitu ya. Mungkin Pak Hasto mungkin bisa yang lansia aja Pak. Oke, terima kasih. Begini Bu Hendro dan juga Bapak Ibu yang lain ya. Mungkin yang kita mungkin berhalangan ya, mungkin karena maaf ya, karena mungkin udah katakanlah berhalangan karena mungkin ya kondisi dan situasi nggak memungkinkan. Jadi yang pertama, memang intinya itu kita sebetulnya ada yang namanya PPK. Nah, PPK itu petugas pembawa umum. Nah, di situ yang pertama itu yang diutamakan yang satu keluarga. Dalam artian seperti kalau Bu Hendro mungkin ada yang satu keluarga atau satu kakak atau satu rumah, mungkin bisa sama anaknya atau siapa yang bisa mengambilkan. Jadi dia sebagai petugas jadi mengambilkan SMK atau Sakramen Maha Kudus di gereja. Jadi intinya kita tetap misa dulu. Jadi tetap misa secara online. Baru nanti diambilkan oleh PPK, nanti diterimakan seperti pada penerimaannya ada ibadatnya juga. Istilahnya ya ibadat singkat, ibadat sendirilah itu nanti. Itu ada sih panduannya. Jadi intinya gitu. Kalau memang nggak ada PPK keluarga, seperti kata Om Anton tadi, bisa lewat prodiakon. Memang
prosedurnya atau SOP-nya tetap harus kita mendaftar di Bilarasa. Nah, dari Bilarasa itu nanti bisa nanti langsung di list atau dikumpulkan ya. Kalau seandainya mungkin bukan hanya, mungkin mudah-mudahan aja lah, bukan hanya Bu Hendru ya, mungkin ibu-ibu yang lain. Yang lansia aja Pak, yang muda-muda enggak. Yang lansia istilahnya bisa, istilahnya tetap Bu Hendru, tetap kita mekanismenya pakai barcode mendaftar di Bilarasa. Tapi di situ daftarnya sebagai apa ya? Menerima SMK, Pak De. Terima SMK, jadi pendaftaran SMK. Nah, nanti bisa setelah itu, entah nanti ya kita kan ada 2 pedagang ya di lingkungan kita. Mungkin kita bisalah ngambilin, ya mungkin bergilir atau gimana. Atau intinya kita siap dalam artian. Saya nggak tahu ya, karena di lingkungan lain itu udah ada daftar-daftarnya, si A, si B, dan seterusnya. Mungkin saya dulu beberapa hari yang lalu atau beberapa pertemuan yang lalu saya udah, atau belum ya ngomongnya. Jadi saya pernah membantu dari lingkungan lain. Lingkungan Elizabeth, Pak De. Ya, karena lingkungan lain itu ada yang berhalangan untuk mengambilkan prodiakonnya dan diminta bantuan, ya udah. Intinya saya tetap ikut misa di gereja, pas kebetulan saya juga ikut misa di gereja. Jadi saya mengambilkan SMK buat warga yang kebetulan cuma 1 orang sih kebetulan. Jadi mekanisme begitu, Bu Hendru. Jadi tetap memakai Bilarasa. Itu aja intinya. Jadi saya kira Pak Hasto yang belum dimengerti Bu Hendru adalah mekanisme itu justru. Yang mendaftar itu siapa gitu, Bu Hendru? Iya Pak, anak saya tuh nggak mau lah offline, dia Bilarasa, dia bilang ribet, ya udah online aja. Aduh, bertahun-tahun, sudah 2 tahun nggak nerima komuni secara utuh. Ih, kangennya bukan main gitu. Tapi gimana caranya? Setiap ke Bilarasa sudah habis itunya, apa sih namanya tuh? Kuota. Kuotanya. Sudah Ya, habis. Aduh, saya bingung juga. Udahlah, nggak usah deh. Udahlah, nggak usah. Nggak punya harapan. Saya Nunggu pandemi selesai. Tapi kan kesedihan hati itu gimana ya Pak ya? Nggak, Bu Hendru, artinya Bu Hendru sebenarnya pas giliran lansia itu bisa ada keinginan untuk ke gereja juga gitu ya? Sangat mau Pak. Sangat mau. Saya selama ini banyak dibantu Bu Rina untuk daftar gitu. Saya nggak tahu apakah masih bisa ya Bu Rina. Kalau Bu Hendru mau misalnya didaftarin, dibantu oleh. Tapi sekarang harus Bilarasa juga Pak, harus punya aplikasi Bilarasa sendiri Pak. Oh, udah nggak bisa sekarang, udah nggak bisa. Iya, jadi masing-masing udah harus mempunyai Bilarasa sendiri. Kok Pak Osman kan dibantuin sama Bu Rin. Ya, tapi kalau udah punya Bilarasa Ibu, harus punya aplikasi Bilarasa. Oh, jadi Bu Hendru harus punya aplikasi Bilarasa dulu. Bilarasa sendiri. Mungkin bisa saya bantu sedikit. Sebentar, supaya clear. Sebentar dulu, supaya clear. Kalau Bu Hendru sudah punya aplikasi Bilarasa, sudah masuk mendaftar di aplikasi Bilarasa, Bu Rina bisa bantu daftar gitu. Saya kira kalau memang sudah punya akun, bisa sih kita bantu. Kalau sudah punya akun bisa daftar sendiri langsung Pak sekarang. Jadi nggak melalui yang lansia itu nggak jadi dari Bilarasa. Jadi memang begini, saya setuju dengan Bu Hendru, karena begitu daftar sendiri saya nggak berhasil mendapatkan barcode-nya. Sehingga saya sekarang dibantu Mas Tommy itu untuk mendaftar itu, karena kan itu harus di-download barcode-nya. Kami yang tua-tua ini nggak ngerti, itu terlalu canggih. Jadi saya biasanya minta Tommy yang daftarin, dia download, dia kirim ke saya gampang gitu. Atau nanti dicoba Bu Hendru. Nah, saya nggak tahu. Mungkin saya lebih baik tanya Tommy, kok bisa masuk mendaftarkan kami gitu? Gimana itu caranya? Kita pakai dari
KTP-nya, Mbak. Ibu. Jadi nomor KTP kita daftarkan dulu, habis itu nanti kita baru registrasi untuk mendapatkan kuota visa offline-nya. Enggak. Saya hanya pertanyaannya konkret. Jadi kalau misalnya Bu Hendro kasih nomor KTP-nya ke Tommy, Tommy bisa mendaftarkan? Bisa. Terima kasih, Pak. Ya, jadi gitu saja saya kira, Bu. Jadi harus dimasuk daftar dulu ke Bela Rasa. Untuk daftar ke Bela Rasa, Tommy bisa bantu misalnya dengan masukkan nomor KTP atau harus Bu Hendro? Dari saya juga bisa, Bu. Dari saya bisa. Gimana? Dari saya bisa, Pak. Yang dibutuhkan hanya nomor KTP. Kemarin waktu daftar begitu, nggak tahu kalau sekarang apakah ada perubahan atau enggak. Kalau misalnya ada perubahan itu saya akan infokan. Kasih Mas Tommy. Jadi gini, intinya kalau kita mau akses ke Bela Rasa, kita harus punya akun dulu. Jadi kita bikin akun. Akun itu syaratnya memang salah satunya tadi seperti kata Mas Tommy, kita harus punya kakak. Misalnya kakak. Nah, dalam kakak itu kan ada anggota keluarga yang lain. Jadi istilahnya kayak kakak-kakak yang umum buat pemerintahan itulah. Jadi di situ nanti siapa aja bisa masuk di situ. Umpamanya saya ya. Saya kakaknya atau akun saya cuma 1. Tapi saya anggotanya ada 3. Saya, istri saya, sama anak saya Swasti 3. Demikian juga yang lain-lain mungkin sama lah. Jadi satu kakak itu nanti seluruh anggota bisa masuk di situ. Nah, nanti yang seandainya mau daftar ke Bela Rasa, tinggal aja daftar yang bisa atau yang mau minta SMK, salah satunya mungkin ya. Kalau Bu Hendro bisa Bu Hendro, atau nanti Bu Hendro dengan Pak Hendro juga sekalian bisa. Tapi di situ udah masuk satu kakak itu. Seandainya satu kakak itu ada Bu Hendro, Pak Hendro, dan yang anaknya yang lain yang masih satu kakak itu bisa juga. Tapi kalau memang Bu Hendro dan Pak Hendro ya cuma itu aja. Intinya itu, Bu. Bukan ke situ intinya, Pak. Jadi kan memang diharapkan nanti Prodiakon, Pak Hasto, sama Pak Anton bisa membantu menjadi PPK untuk Pak Hendro atau Bu Hendro gitu ya. Persoalannya untuk daftar di Bela Rasa pun belum, ya Bu. Ya, betul. Intinya sudah punya akun belum di Bela Rasa, gitu aja. Bu Hendro belum punya akun di Bela Rasa menurut saya nih. Atau sudah punya, Bu? Sudah punya tapi nggak bisa gunain, Pak. Oke, jadi artinya kalau sudah punya, berarti nanti tadi Mas Tommy udah sebutkan, tinggal dikasih itunya, dicoba didaftar oleh Mas Tommy, bisa itu bantu kok. Karena saya Tommy yang bantu selama ini, belakangan ini gitu. Artinya kan Bu Hendro ke gereja kan itu poinnya. Iya. Pada saat giliran bintara lingkungan kita masuk ke giliran, atau kalau di MBS sebenarnya selalu terbuka ya, minggu pertama dan minggu ke-3. Oke. Ya, makasih Pak Osman. Jadi kalau untuk Minggu Palem barangkali coba kasih ke Tommy, mungkin bisa ini juga. Karena kan Minggu Palem saya nggak tahu kapan dibuka ya. Udah dibuka nggak belum Bu Rina? Belum Pak, nanti Senin. Senin 8. Jadi kalau begitu saya kira nanti Bu Hendro coba di foto KTP-nya kirim ke Mas Tommy gitu ya. Oke. Makasih. Ya, jadi bukan hanya KTP, tapi itu kita hubungannya dengan NIK, KK Biduk, dan nomor anggota nanti Pak Osman. Ya, tapi katanya kan sudah punya Bela Rasanya, tinggal masuk aksesnya. Iya. Pak Osman, boleh tambah satu lagi? Siap, Bu Sari. Saya mau memberi informasi Provisiat untuk Dika yang tanggal 26 Maret kemarin sudah menerima komuni pertama dan ikut kegiatan hari ini dari awal nih Pak sampai akhir tuh.
Selamat Rika. Terima kasih. Terus jadi seperti kemarin menaburkan kasih kata Romo Rudi di setiap tempat. Ya. Ya, betul. Dika masih calon OMK. Biar diajak itu Pak sama kakak-kakaknya si Esra atau Mbak Putra Altar tuh. Jadi Esra itu menjadi apa namanya? Putra Altar. Badinya apa nama istilahnya itu ya? Masih ada yang lain? Saya kira banyak hal kita diskusikan sore ini. Saya kira ke bagian yang terakhir ya, foto bersama. Nah, supaya Bapak Ibu OMK membuka on cam ya, jadi bisa terlihat. Enggak ditutup semboyan kita dulu, Pak. Ya, jadi tema apa namanya APP kita semakin mengasihi, semakin peduli, semakin bersaksi. Silakan, nanti gaya bebasnya bersaksi ya. Silakan atur Mas Tommy. Oke, Bapak Ibu, semuanya sudah. Niva sudah ada, Niva buka on cam. Sudah. Dia udah selesai belajar dia. Oke. Siap Bapak Ibu, tahan posenya yang tadi apa? Niva belum buka. Lagi belajar nggak? Oke. Sebentar ya. 1, 2, 3. Oke. Yang gaya bebas, semakin bersaksi ya. Gaya bebasnya boleh. Semakin bersaksi. Oke. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Selamat Kak. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Sehat Bu Mar, sehat Bu Mar. Semangat OMK semua. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih. Ternyata Bu Imam ikut juga.